Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengolah data dari data hasil tangkapan atau produksi dan data dari upaya penangkapan ikan di suatu perairan. Data ini digunakan untuk mengestimasi kondisi status sumber daya dari ikan di suatu perairan. Baik, analisis yang digunakan, kita menggunakan analisis catch per unit effort, di mana biasanya data analisis catch per unit effort ini umumnya minimal menggunakan data 5 tahun terakhir. Baik, untuk langkah pertama, kita sudah memiliki data produksi dan upaya penangkapan di suatu perairan. Kita memiliki data dari tahun 1996 sampai tahun 2010. Untuk yang pertama, kita jumlah dulu jumlah produksi dari tahun 1996 sampai tahun 2010 untuk alat tangkap pole and line yang berukuran 20 sampai 30 gross ton. Caranya sama dengan sum buka kurung, kita blok data dari tahun 96 sampai 2010. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, berikut merupakan dari jumlah total produksi dari tahun 1996 sampai 2010 untuk alat tangkap pole and line 20 sampai 30 GT. Begitu juga kita lakukan untuk pole and line yang berukuran 31 sampai 50, 51 sampai 100 GT, dan yang terakhir troll line ya. Troll line ini artinya TL ini artinya troll line. Kita jumlah juga untuk memudahkan kita melakukan penjumlahan tadi, kita bisa drag ya ke samping untuk memudahkan agar pengerjaannya lebih cepat. Nah, kita cross check apakah ini benar. Nah, sudah benar. Baik, kemudian kita harus menjumlah produksi dari semua alat tangkap berdasarkan tahunnya. Caranya sama dengan sum buka kurung. Untuk produksi tahun 1996, kita semua blok data dari alat tangkap pada tahun 1996, kemudian kita enter. Nah, sudah ada. Jika sudah muncul, kita drag saja langsung sampai tahun 2010 untuk mempermudah mengerjakannya. Oke, baik. Nah, kemudian sekarang kita jumlah dari kedua sisi, baik setiap tahun ataupun dari semua alat tangkap. Sama saja hasilnya. Baik, jika sudah, kita hitung rata-rata dari alat tangkap ini setiap tahunnya dengan rumus sama dengan average. Kita blok data dari tahun 96 sampai 2010. Lalu kita drag samping. Kemudian sama dengan average. Kita blok data dari awal 1996 sampai 2010 juga. Nah, ini ya. Ini coba kita cross check apakah sama jumlahnya atau tidak. Kita ulang ya. Ini 105, 170 ton. Kita coba dengan sum. Apakah sama atau beda? Sama ya. Berarti antara penjumlahan setiap alat tangkap
dan tahunnya sama ya jumlahnya. Berarti ini udah benar perhitungannya. Kemudian untuk persentasenya ini kita akan menghitung seberapa besar persentase produksi dari suatu alat tangkap terhadap total penangkapan selama dari tahun 1996 sampai tahun 2010. Caranya sama dengan jumlah dari satu alat tangkap selama kurang lebih 15 tahun dibagi jumlah keseluruhan dari seluruh alat tangkap. Ini kita ulang dulu biar lebih rapi. Kita pakai dalam kurung untuk pengoperasiannya. Jumlah dari satu alat tangkap dibagi jumlah total dikali 100. Karena ini kita persentase, maka dalam bentuk persen harus dikali 100. Kemudian kita enter. Ya. Baik. Selanjutnya sama dengan buka kurung jumlah dibagi jumlah total dikali 100. Sama ini juga. Oh, ini salah rumus. Ini bukan kali tapi bagi. Oke. Sama dengan ini dibagi jumlah total dikali salah formulasi. Ini kurang dalam. Oke, kalau udah ini kita jumlahkan sum ini sampai 100% ya. Berarti ini total keseluruhan sudah benar 100% bahwa dari masing-masing alat tangkap ini ketika dijumlahkan sudah 100%. Baik, untuk produksi sudah. Sekarang kita beralih ke bagian upaya. Sama seperti tadi pengerjaannya. Langsung saja sama dengan sum, buka kurung, buat data, tutup kurung, enter. Ini kita bisa drag ke bawah. Sama dengan sum, kurung, buat data, kurung. Ini bisa kita percepat. Langsung di drag. Kemudian sama dengan sum, buka kurung. Kita bisa menggunakan yang per tahun atau per alat tangkap. Ini sekarang rata-ratanya seperti tadi sama average. Rata-rata dari satu alat tangkap ini berapa. Kemudian kita bisa drag juga. Di sini kemudian average dari sini. Oke, kemudian persentase sama dengan dalam kurung jumlah dibagi jumlah total. Nah, untuk mempermudah pengerjaan agar kita bisa drag, untuk jumlah totalnya kita bisa dolar. Kita bisa dolar atau dikunci dengan cara menekan F4. Maka akan muncul simbol dolar pada kolom yang berwarna merah yang jumlah total. Ini bisa kita lakukan, ada yang bisa langsung F4, ada juga yang harus menggunakan Shift F4 atau Fn F4 disesuaikan dengan fungsi dari laptop masing-masing. Nah, kemudian lanjut lagi untuk persentase kita kalikan 100.
Nah, udah, ini baru bisa kita drag samping. Baik. Oke, sudah bisa di drag. Nah, ini kan kita sudah menggunakan dolar. Bagaimana kalau kita tidak menggunakan dolar? Apakah bisa kita drag sekaligus ya? Kita coba ya. Sama dengan buka kurung jumlah dibagi jumlah total tanpa ya. Ini kita lihat tanpa dolar dikali 100. Oke, nah hasilnya. Nah, ini kita coba drag nih. Nah, maka error. Kenapa error? Karena dari rumusnya nih, dia berpindah. Dari jumlah totalnya ini bergeser kolomnya. Sehingga dia tidak dapat dihitung karena tidak ada angkanya. Jadi, untuk pengoperasian ini kita perlu menggunakan tanda dolar di bagian jumlah total. Nah, kita tekan F4 untuk komputer, untuk laptop saya. Mungkin bisa disesuaikan dengan laptop teman-teman. Nah, sudah. Jika sudah ada dolarnya nih, sini, kita tinggal drag saja. Nah, bisa. Kemudian untuk persentase, kemudian sum, persentase dari semuanya, keseluruhan. 100% datanya. Baik, CPUE. CPUE ini rumusnya adalah jumlah hasil tangkapan dibagi dengan upaya penangkapan. Nah, untuk yang tahun 1996, untuk tangkap landline, ukuran 20-30 BT, rumusnya sama dengan jumlah produksi di tahun 1996 untuk tangkap landline 20-30 dibagi dengan upayanya di tahun dan alat tangkap yang sama. Kemudian jika sudah, kita bisa langsung enter. Nah, ini catch per unit effortnya sebesar 5,5. 5,5 ini satuannya adalah 5,5 ton per trip. Jadi artinya selama 1 tahun itu memproduksi 5,5 ton dalam 1 tahun tersebut ya. Dalam 1 tahun. Baik, kita bisa langsung saja kita drag ke bawah. Jika sudah, bisa juga kita drag ke samping. Untuk yang PL 31/50, kita bisa menggunakan produksi tahun 96 untuk PL 3150 dibagi upayanya, kemudian enter. Jika sudah, kita tinggal drag saja. Lakukan untuk PL51 dan begitu juga untuk TL, throw line. Sama dengan upaya produksi dibagi upaya. Kita drag. Kemudian untuk throw line sama dengan produksi dibagi upaya. Kita drag sampai tahun 2010. Baik, jika sudah kita, nah ini ada yang value error. Kenapa error? Dia di sini upayanya kan strip ya. Sebenarnya tidak ada upaya, maka kita bisa ganti ini dengan 0 aja, angka 0.
artinya tidak ada penangkapan di tahun tersebut dengan alat tangkap tersebut. Nah, jika sudah kita jumlah per tahunnya sama dengan sum seperti biasa kayak yang sebelumnya. Kita langsung drag saja. Oke, begitu juga untuk setiap alat tangkapnya sama dengan sum. Untuk data, enter. Ini bisa kita drag langsung. Kemudian sum. Oke, untuk rata-rata sama ya, average seperti yang sebelumnya. Kita berdasarkan satu alat tangkap. Kemudian ini sama dengan average. Oke, kita presentasikan sama jumlah dibagi jumlah total dikunci di dolar 4 dikali 100%. Oke, kalau sudah kita blok, sini kita jumlahkan. Pokoknya 100% total keseluruhannya. Sudah 100% berarti ya. Oke, kemudian untuk mengestimasi suatu stok perikanan di suatu perairan, kita perlu mencari alat tangkap mana yang paling efektif dan efisien dalam dalam operasi penangkapan. Nanti apabila ada alat tangkap yang memiliki nilai catch per unit effort yang paling baik, itu kita digunakan sebagai alat tangkap standarnya. Artinya kita harus menentukan di mana dari keempat alat tangkap ini yang paling baik dari hasil tangkapannya dan juga effortnya juga tentunya, sehingga itu akan kita pilih sebagai alat tangkap standar. Baik, kita bisa menentukan berdasarkan jumlahnya ya, jumlah yang dihasilkan dari setiap alat tangkap. Nah, ini ada 67,4, ini 84, kemudian ini 153, kemudian ini 6. Dari 4 alat tangkap ini bisa kita ketahui bahwa alat tangkap yang paling baik yaitu pole and line 51 sampai 100 kg 100 gross ton GT. Sehingga kita bisa tentukan ini sebagai alat tangkap standarnya. Kita update warna kuning. Kemudian kita buktikan apakah benar sih ataukah tidak gitu antara keempat alat tangkap ini. Yang paling baik itu pole and line 51 sampai 100 gross ton. Apakah benar? Kita bisa lihat juga berdasarkan rata-ratanya. Nah, berdasarkan rata-ratanya dari keempat alat tangkap ini yang paling baik yaitu alat tangkap pole and line. Sehingga kita tandakan di sini, kita tandai juga di sini. Nah, kita sudah memiliki alat tangkap yang distandarisasi. Kita sudah memiliki alat tangkap yang standar yaitu pole and line 51 sampai 100 gross ton, sehingga kita perlu standarisasi semua alat tangkap lainnya agar tercipta produksi yang seharusnya bisa didapatkan oleh alat tangkap lainnya berdasarkan upayanya juga. Jadi nanti setelah distandarisasi terhadap alat tangkap yang standar, maka upayanya nih, upaya dari sini, upaya dari masing-masing alat tangkap per tahunnya juga akan berubah. Jadi standarnya harusnya berapa setiap alat tangkap itu. Ini kan terlalu tinggi ya, 746. Maka nanti setelah distandarisasi, ini akan berubah
Oke, kita langsung olah saja. Nah, apa ini FPI? FPI ini adalah Fishing Power Index. Nah, ini kita akan menghitung kekuatan dari alat tangkapnya atau Fishing Power Index dari alat tangkap tersebut. Caranya, nah ini ya, tadi yang sudah kita miliki, yaitu PL. Nah, ini kita hitung ya. Caranya sama dengan nilai CPUE dari alat tangkap tersebut. Ini ya, pada tahun 1996 dibagi nilai CPUE dari alat tangkap standar yang PL 51 sampai 100 kiloston. Ini ya, kita klik. Jika sudah kita enter. Nah, maka Fishing Power Index-nya sebesar 0,33 ya. Jika sudah ini kita bisa drag saja untuk mempercepat pengerjaan. Kemudian yang kedua, untuk PL 31 sampai 50 kita bisa lakukan juga sama dengan naik CPUE dari alat tangkap PL 31 sampai 50 pada tahun 1996 dibagi alat tangkap standar. Oke, jika sudah kita drag sampai bawah. Nah, kemudian untuk yang ini PL51 dan PL100 kiloston, ini caranya sama dengan nilai CPUE tahun 1996 dibagi dengan dirinya sendiri. Kenapa dengan dirinya sendiri? Karena dia merupakan alat tangkap standarnya juga. Nah, untuk alat tangkap yang paling baik, yaitu memiliki nilai 1 ya, FPI-nya ya. Jadi ini artinya sebagai acuan atau alat tangkap yang paling baik. Nah, ini nilainya 1. Kemudian untuk yang troll line, kita pilih CPUE tadi pada troll line tahun 1996. Kemudian kita bagi terhadap CPUE dari alat tangkap standar. Baik 0,02, jika sudah kita drag saja ke bawah. Oke. Jika sudah kita jumlah masing-masing per tahunnya. Kita jumlah ya dari setiap tahunnya. Kita drag saja untuk mempercepat pengerjaannya. Oke, jika sudah, kita sekarang menghitung upaya standarnya. Nah, jadi upaya standar ini adalah hasil dari perkalian antara upaya yang pertama kalinya. Nah, ini ya nih. Upaya sebelumnya nih, dia sejumlah 746 dikalikan dari nilai FPI-nya. Nah, ini ya. Harusnya dia berubah ya, nilai upaya standarnya. Nah, baik. Nah, jadi ini upaya standarnya nih untuk alat tangkap pole and line ukuran 20 sampai 30 gross ton pada tahun 1996 sebaiknya sebesar 250 trip saja. Nah, sedangkan di sini kan dia melakukan upaya penangkapan sebanyak 747 trip. Artinya ini tidak efektif ya, karena
upaya penangkapannya sangat tinggi, sedangkan hasil yang didapatkan juga tidak sebanyak jumlah tripnya, perbandingannya tidak besar gitu ya. Nah, kita sudah memiliki upaya standarnya, kita langsung saja kita drag. Kemudian sama untuk alat tangkap selanjutnya, sama dengan upayanya dikali dari nilai fishing for index-nya. Nah, semua upayanya akan berubah. Semua upaya akan berubah kecuali yang alat tangkap standar. Nah, alat tangkap standar nih, triknya akan tetap. Upayanya akan tetap karena dia merupakan alat tangkap yang terbaik, yang efektif dan efisien dibandingkan alat tangkap standar. Dia akan tetap sama. Sama kita lakukan pada seperti tahap sebelumnya, upaya kalikan nilai standarnya. Sudah kita drag juga sama. Yang value ini kita nolkan saja. Baik, untuk jumlahnya sama seperti tadi, sama dengan buka kurung, sama dengan sum, buka kurung, kita blok kita, nah, kita drag ke bawah. Oke, kita sudah memiliki upaya standar dari alat tangkap masing-masing yang sudah distandarisasi terhadap alat tangkap standar. Sekarang kita hitung CPUE-nya. Untuk CPUE-nya sama dengan CPUE standar ya, sama dengan hasil produksinya atau hasil tangkapannya dari masing-masing alat tangkap pada tahun tertentu dibagi dengan upaya penangkapan yang sudah kita standarisasi. Nah, sudah kita enter. Nah, CPUE-nya 16,47. Nah, sama begitu juga selanjutnya. Ini dibagi upaya standarnya. Nah, drag ke bawah. Produksi dibagi upaya standarnya. Nah, harusnya semuanya sama ya. Dari setiap alat tangkap ini dan setiap tahunnya. Karena ini sudah distandarisasi. Upayanya upaya standar ya, yang udah kita hitung. Ini ada yang value karena sebenarnya ada yang kita nolkan. Sudah kita jumlah masing-masing alat tangkap berdasarkan tahunnya. Jadi sama dengan sum buka kurung. Oke. Kita drag ke bawah. Oke, sudah. Itu jumlah rata-rata dan persentasenya sama seperti yang sebelumnya. Oke, ini bisa kita drag. Oke. Rata-rata sama dengan average.
Oke. Bisa kita drag juga. Oke, untuk persentase sama dengan buka kurung, jumlah dari satu alat tangkap dibagi jumlah total dikunci F4 dikali 100. Nah, ini untuk persentasenya sama. Oke, kita jumlahkan apakah sudah benar 100%. Oke, sudah ya, 100%. Nah, sekarang kita akan membuat ini ya, kita akan menghitung CPW-nya ya, CPW standarnya ya. Nah, ini caranya kita masukkan, kita copy aja ya, copy aja variabel X-nya sebagai effort, kemudian variabel Y-nya sebagai CPW standar. Nah, ini kita copy aja langsung dari jumlahnya ya, jumlah totalnya. Effort standar, nah effort standarnya ini kita copy, paste standar, kita copy kanan, copy, jika sudah kita di sini paste kanan. Nah, paste-nya ini kita paste-nya yang value ya, angka ya, angka. Kemudian CPW standar kita blok jumlahnya. Nah, awas jangan sampai salah. Kita copy, kemudian kita paste, paste-nya value angka saja. Oke. Oke, jika sudah, dia akan otomatis muncul nih angka-angkanya di sini. Ini kan karena sebenarnya grafiknya ini sudah terintegrasi, datanya di sini. Oke, kita hitung intercept-nya. Nah, rumus intercept ini adalah oke, kita lanjut. Untuk intercept rumusnya sama dengan ya, intercept kolom Y ya, kolom Y kita lihat tanda pemisahnya di sini ada titik koma. Nah, titik koma berarti yang nanti dilihat saja sama teman-teman untuk format masing-masing grafiknya. Nah, ini habis itu kolom X-nya. Oke, jika sudah, kita tutup kurung, enter. Oh iya, baik. Ternyata saya salah masukkan CPW standar. CPW standar ini bukan di copy dari yang atas, melainkan kita bisa hitung. Kita hapus dulu ya. Nah, hitung CPW standarnya sama dengan jumlah yang total, produksi total, dibagi upayanya. Nah, ini kita drag sampai bawah. Sudah, ini sama dengan intercept, buka kurung, kolom Y yang CPW standar, titik koma, sebagai pemisahnya, kemudian effort. Oke, jika sudah, sekarang kita mengerjakan yang B. Untuk mencari nilai B sama dengan slope, buka kurung, kolom Y, titik koma sebagai pemisahnya, dan kolom X effort standar. Jika sudah, ini kita copy saja
masing-masing dari nilai A dan nilai B-nya. Kita copy, kita paste, value, juga kita copy, kemudian kita paste value. Baik, jika sudah kita menemukan nilai A dan B-nya, kemudian kita copy paste value, kemudian kita menghitung FMSY, di mana FMSY ini rumusnya sama dengan minus kurung nilai A dibagi buka kurung 2 dikali nilai B. Tutup kurung 2 kali ya. Nah, kemudian yang nilai C-nya sama dengan minus buka kurung nilai A pangkat 2 dikuadratkan tutup kurung dibagi dalam kurung 4 dikali nilai B. Nah, ini kita ganti. Ini tutup kurung, enter. Oke. Nah, jika sudah, kita masukkan nilai catch-nya sama dengan dalam kurung A dikali F tutup kurung ditambah buka kurung B dikali F pangkat 2 tutup kurung. Bentar, ini berarti salah. Pengoperasiannya kita harus perhatikan penulisannya ya. Oke. A dikali F ditambah B dikali maaf salah. F-nya ini kita ulang F-nya ini adalah effortnya ya. Effort sebelahnya. A dikali F effortnya ini sebelahnya 0 tutup kurung tambah kurung B dikali
F pangkat 2, F pangkat 2, tutup kurung, 0 ya. Kita drag ke bawah. Ya, salah pengoperasian. Oke, di sini jangan lupa kita dolar ya, nilai A-nya ya, nilai A dan nilai B-nya ya, kita F4. Kemudian di sini nilai B-nya juga kita dolar. Oke, kita coba ya, kita drag. Oke, kita drag sampai bawah. Terus, nah, berhubung ini kurvanya belum sampai 0, maka perlu kita tambah lagi effortnya. Kita geser dulu ya, kita geser. Kita buat kurvanya sampai membentuk kurva parabola. Oke, kita buat tambah lagi 2100 effortnya. Oke, sebelumnya 2200 and 2200 sebelum 2300 2400 terus oh 2410. Oke, jika sudah, nah ini kan masih berantakan ini kan kurvanya bisa kita perbaiki. Tadi kita sebelum itu kita hitung nilai maksimumnya. Caranya ini di blok data ya. Nah, mana nilai maksimum tertingginya? Enter. Nah, ini 8969. Jadi di sini di titik tertingginya sebenarnya CMSY-nya 8969. Itu bisa kita sesuaikan berdasarkan nilai ini ya, CMSY dan FMSY. Sebelum itu kita rubah dulu grafiknya ya. Nah, ini nih aksis ke kanan. Format ya. Format aksis. Nah, maksimumnya kita tambahkan jadi 2600. Kemudian ini select data.
perbaiki ya. Kita perbaiki dulu kurvanya, select data, kemudian di mana package edit. Kita perpanjang sampai ke bawah. Kita ulang dari sini. Ya. Lalu ini kita rubah. Sebenarnya error. Kita hapus dulu. Kita hapus juga X value-nya. Y value-nya dulu, Y value-nya ini. Hasil tangkapannya. Kita blok data. Kemudian X value-nya. Kita input, kita perbaiki agar kurvanya berbentuk parabola. Oke, baik. Sekarang kita rubah kurvanya ini. Kan tadi masih belum menyentuh sumbu X. Kita select data. Kita perbaiki. Bagian data package-nya kita edit. Ini yang sebelumnya. Kita hapus dulu. Kemudian kita blok data. Dari import. Sampai 50. Kemudian yang kedua. Ini kita hapus dulu. Kita blok data. Dari 0, dari C-nya. Sampai 28. Kalau sudah kita oke, maka dia akan membentuk kurva parabola. Nah, sekarang kita perbaiki sumbu ininya ya, tandanya ya. Di mana tanda titik tertingginya untuk upayanya itu berada di 1226, berarti sekitar sini ya. Kita geser lagi. Berhubung ada banyak. Kita bisa perbaiki titik tertinggi di mana. Nah, ini puncaknya ya. Di sini. Dan kita perbaiki juga nih. CMSY-nya dia ada di 8.973. Nah, berarti kan sekitar sini ya, 9.000 ya. Tengah-tengah, ke tengah-tengahnya kita geser. Oke. Baik. Nah, kalau udah jadi kurva MSY-nya kita interpretasikan. Nah, jadi bisa kita lihat di sini di dalam kurva ini bahwa ada banyak penangkapan yang statusnya melebihi dari
titik batas maksimalnya atau margin MSY-nya. Dimana kalau penangkapan ini terjadi di luar MSY, maka ini dapat mengindikasikan terjadinya penangkapan secara berlebih. Dampak dari penangkapan ikan secara berlebih yaitu akan memberikan dampak kepada keberlangsungannya sumber daya ikan di suatu perairan, sehingga sebaiknya penangkapan itu dilakukan di bawah MSY. Untuk jumlah perhitungan JTB atau TAC. JTB itu merupakan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, yaitu rumusnya sama dengan 80% atau 0,8 80% dari MSY-nya. Nilai MSY-nya atau CMSY-nya nih. Nah, 7.000. Sebaliknya untuk tercipta perikanan yang berkelanjutan di suatu perairan, JTB-nya itu 80% dari nilai MSY-nya ya. Nah, jadi sebaiknya sebanyak 7.000 saja untuk dimanfaatkan oleh masyarakat atau nelayan di daerah tersebut. Kemudian untuk ini nilai TPU tingkat pengupayaannya yaitu rumusnya adalah jumlah tahun aktual ya, upaya standar dari aktual tahun terakhir dibagi dengan upaya MSY-nya dikali 100. Jadi tingkat pengupayaannya sebesar 62%. Sebenarnya masih 62%. Jadi masih boleh, masih di bawah dari batas maksimalnya. Kemudian untuk tingkat pemanfaatannya bisa dihasilkan dari jumlah tahun terakhirnya, data aktualnya 2010 yaitu sebesar 3.000, kemudian dibagi dengan nilai CMSY-nya. Nah, dikali 100%, ada 39%, sedangkan total allowable catch-nya sebesar 7.100 dan ini masih berada di 40%-an. Jadi sehingga di suatu perairan ini masih bolehlah memanfaatkan sumber daya itu karena berdasarkan data terakhirnya itu untuk pengupayaannya masih di bawah 80% dan tingkat pemanfaatannya juga masih di bawah 80%. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Nah, ini titik-titik penangkapan nih yang berwarna hijau ini, yang di luar MSY ini merupakan tadi ya hasil tangkapannya yang melebihi batas dari MSY. Nah, sebaiknya diatur ya, dikelola agar dikurangi pemanfaatannya. Karena apa? Jika kita terus memanfaatkan secara berlebih, maka upaya kita yang lakukan juga nih kita tambah nih. Jadi upayanya ditambah terus. Nah, sehingga kesediaan sumber daya di suatu perairan kan berkurang juga. Nah, kurvanya nih. Ketika upaya terus ditambah, maka jumlah hasil tangkapannya terus berkurang. Nah, jadi nggak bagus juga nih. Sehingga baiknya diatur penangkapan di wilayah tersebut dengan cara memanfaatkan di bawah nilai MSY. Sehingga akan tercipta perikanan yang berkelanjutan.
Baik itu saja, jika ada yang ingin ditanyakan dapat melakukan memberikan komentar di bawah channel YouTube saya. Ketik saja pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Nah, terima kasih, untuk rekan-rekan sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.